Setiap orang tentu ingin memberikan arti dalam hidupnya. Cara orang masing-masing berbeda-beda. Tapi tamu kita kali ini punya cara yang unik, cara yang tidak biasa, yang mungkin juga tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Bahkan mungkin sebagian orang akan menyebut mereka adalah orang gila. Apa yang mereka lakukan? Siapa mereka? Mari kita sambut tamu kita yang pertama, William Tasiam. William Tasiam. Jadi, Om Willem, saya harus minta maaf pada Anda karena Anda punya kegiatan yang harusnya tidak bisa dihentikan, tidak bisa di stop dulu, di break, ya. Di break dulu, tapi saya merayu atau tim Kiki Andy merayu Anda dan Anda ya terpedaya juga, iya. Ya. Sehingga Anda memberhentikan kegiatan Anda sementara, iya, untuk kemudian datang ke Jakarta dari Bali. Ya. Nah, boleh tahu apa kegiatan Anda di Bali? Dalam rangka pendakian maraton 74 gunung 74 hari. Tunggu. 74 gunung, 74 hari. Iya. Setahu saya, pengalaman saya, Iya. satu gunung 74 hari. Iya. Boleh. Ini saya dulu. Iya. Dan saya bangga sekali itu. Kenapa Anda 74 gunung, 74 hari? Jadi satu hari satu gunung. Boleh dikatakan seperti itu. Usia Anda berapa sih ini? Baru 61 tahun. Baik, nanti Anda ceritakan ya, kenapa satu hari satu gunung. Menurut penonton masuk akal atau tidak ini? Oh, yang sini masuk, yang sana enggak. Jadi, waktu Anda sampai di Bali, dan saya ganggu untuk ke sini, itu sudah berapa gunung yang diselesaikan? 14. 14. Dalam waktu 14 hari. Habis ini Anda akan pulang? Kembali ke Bali, melanjutkan perjalanan selanjutnya. Kemana itu? Mulai dari Ijen, Rante, Raung, Argopuro, Lamongan, dan seterusnya. Terus ke barat. Oke, jadi masih ada 60 gunung 60 lagi ya? hari lagi dan 60 gunung. Kegiatan naik gunung ini sudah Anda lakukan sejak kapan sebenarnya? Awal mulanya sekitar tahun 77. Umur berapa waktu itu berarti ya? Berarti sekitar umur 19 tahun. 19 tahun? Ya. Jadi gunung pertama yang Anda daki? Yang pasti kebanyakan Jakarta, Bandung itu pasti ke Gunung Gede Pangrango. Tapi yang maraton ini, yang betul-betul Anda naik dengan target tertentu, hari tertentu, gunung dalam jumlah tertentu, itu mulai kapan? 2004. Pertama kali. Pertama kali. 14 itu gunung dalam waktu tempuh 20 hari. 14 gunung 20 hari. Ya. Boleh tahu dari 2004 sampai hari ini, separuh perjalanan 14 gunung tadi, Iya. kira-kira berapa banyak gunung yang sudah Anda daki? Tahun 2005, 22 gunung dalam waktu 25 hari. Oke, stop sampai di situ dulu. Nanti kita lihat di grafik di layar aja ya, supaya teman-teman bisa ngikutin. Belum itu tentu Anda ingin tahu lebih dulu profil dari William Tasiam. Ini dia videonya. Baik, kalau dilihat dengan waktu yang sesingkat itu, misalnya satu gunung satu hari, Iya. berarti itu naik turun Anda nggak istirahat dulu atau berkemah dulu atau menginap dulu di puncaknya ya? Tidak. Jadi Anda naik turun. Langsung turun. Ada yang terakhir yang di Bali ini dalam waktu 3 hari rata-rata 2 gunung 1 hari, 2 gunung 1 hari. Satu hari 2 gunung? Iya. Ya walaupun gunungnya tidak terlampau tinggi, tapi 3 hari berturut-turut ini sebelum saya ke sini 2 gunung 1 hari, 2 gunung 1 hari. Jadi Anda naik sampai di ujung, turun lagi gitu? Iya, karena mau tinggal di atas juga nggak boleh sih. Oh iya. Iya. Nggak ada hotel juga di atas ya. Ini pertanyaan yang salah ini. Iya. Baik ya, nanti di layar kita bisa lihat ini gunung-gunung apa dan tahun berapa yang Anda sudah lakukan pendakian ya. Kita mulai dari 2014, coba kita lihat di layar. Kalau dilihat dari urutannya, dari 14 gunung, 20 gunung, 22, 23, 24, 25, 29, 33. Jadi terus naik jumlah gunungnya ya. Bertambah. Padahal umur bertambah juga ini Sama, ya. iya. Oke. Terus 2014, 40 gunung.
dalam 32 hari. Ya, betul. 2016 lebih mengerikan ini. 50 gunung, 40 hari. Ya. Mulai dari 2017, 55 gunung, 56 hari. Jadi makin banyak gunungnya. Ya. Dan terakhir 2019 ini target Anda 74 gunung, 74 hari. Ya. Dalam usia berapa tadi? 61. 61 tahun. Ya. Jadi sudah 348 gunung yang Anda daki. Iya, bukan daki, maksudnya kalau gunungnya tidak sampai seperti itu. Paling gunungnya hanya berapa puluh. Oh, gunungnya beberapa, tapi karena ada beberapa kali yang Anda iya, naiki gunung yang betul, sama. Betul. Boleh saya potong? Boleh. Salah satu contoh aja Gunung Rinjani saja saya sudah 22 kali. Gunung Rinjani? Iya. Lalu gunung apa lagi yang udah berkali-kali? Kalau di Jawa Tengah rata-rata di atas 30. Merbabu. Anda udah naik turun 30 kali? Merapi, Sumbing, Sindoro. Kalau selamat malah 70 kali lebih. Oke, tentu kita semua ingin tahu ya, dari mana munculnya ide untuk mendaki gunung secara maraton seperti itu? Awal mulanya saya waktu itu kebetulan ada lihat karangannya Pak Sutarjo Adi berupa buku kecil. Buku apa itu? Mendaki gunung. Mendaki intinya. gunung. Dia saat itu mendaki gunung dalam 7 gunung. Dia tempuh dalam waktu 25 hari yang rata-rata di atas ketinggian 3000 dia tulis. Nah kebetulan saya pikir ada rasa ego juga untuk diri sendiri. Ini sih mudah lah, saya bisa. Jadi saya bilang sama rekan, ini sih saya bisa. Kalau kamu mau naik berarti harusnya gunungnya dua kali lipat. Dalam waktu hari yang tadi disebutkan Pak Sutarjo. Oke, jadi itu yang Anda mulai tahun 2004 itu ya. 14 gunung dalam waktu 20 hari. Targetnya sebetulnya pertamanya 16 gunung dalam jangka waktu 25 hari. Oh, tapi? Karena kebetulan anggarannya tidak mencukupi. Mestinya berakhir di Gunung Rinjani. Saya batalkan, jadi saya berakhirnya di Gunung Semeru. Jadi Anda berhenti bukan karena Anda nggak kuat, tapi biaya operasionalnya yang waktu itu habis. Dari mana Anda dapat biaya-biaya untuk pendakian? Berupa menjual merchandise, berupa kaos. Itu pun yang anggaplah saya bicara, itu teman-teman dekat yang saya todong-todongin lah hitungannya. Oh, ya. Wajahnya ada di sini semua. Ada. Coba ya teman-teman boleh berdiri. Yang kita dari lihat kerabat. para pendaki. Ya. Wah. Iya. Nah, sebagian orang tentu menganggap Anda ini, maaf ya, kurang waras. Masuk akal. Dengan apa yang Anda lakukan ini. Lalu kalau ada yang tanya, apa yang Anda cari dengan cara mendaki gunung secara maraton seperti itu? Apa yang membuat Anda suka, bahagia? Apa yang Anda dapatkan? Mungkin klise, jadi lebih mendekatkan diri ke Sang Pencipta. kira-kira begitu Pak Andi. Dan jadi makin sering pergi juga. Mungkin jadi mengajarkan diri saya lebih bijak, lebih mengenal lebih dekat masyarakat setempat. Secara naik gunung. Kalau kita hanya tur-tur seperti biasa kan hanya numpang lewat aja. Numpang lewat. Tapi ini Anda berada menjadi bagian dari masyarakat di sana. Jadi ya. bisa interaksi dengan mereka. Oke. Ini kan usia Anda 61 tahun. Menurut Anda kemampuan manusia untuk bisa mendaki terus-menerus sampai di puncak itu batasnya umur berapa? Batasan umur mungkin tidak. Asal kita ada menjaga kebugaran diri. Menjaga kebugaran. Ya. Nanti Anda cerita bagaimana Anda menjaga kebugaran di usia 61 tahun masih punya target 74 gunung dalam 74 hari. Ya. Ya, sekarang udah 14 dan posisi di Bali. Baik, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Saya dengar pernah kena badai di mana itu? Membuat Anda nyaris lewat. Om Willem, bagaimana bisa membagi waktu dalam satu hari terus Anda lari naik angkot misalnya ke gunung sebelah gitu terus
Gimana caranya membagi waktu supaya satu hari bisa selesai, satu hari bisa selesai, satu hari bisa selesai? Itu semua kan berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun. Mulai dari 2004 dan sebelum-sebelumnya kan juga saya sudah sering berangkat. Jadi sebelum pendakian itu saya sudah bikin rundownnya juga. Nah, waktu Anda mendaki itu Anda sendiri atau dengan tim? Sendiri. Sebetulnya tidak sendiri, berdua sama bayangan. Udah mulai horor ini. Mulai horor. Iya. Oke, jadi Anda sendiri. Ya. Kenapa nggak, kan bahaya ini kalau dilihat resikonya selalu kalau kita disuruh misalnya menyelam. Selalu ada buddy, ada orang yang menjadi teman seiring supaya kalau kita ada apa-apa dia bisa membantu. Anda naik gunung, kalau ada apa-apa siapa yang bantu Anda? Tidak ada hitungannya. Karena Jadi Anda sudah jadi ikhlas berharap, gitu? ya berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pengalaman secara waktu-waktu tertentu, jadi waktu-waktunya sendiri saya sudah bisa prediksi dan karena bisa diprediksi, kita nih kebetulan kondisinya capek. Kita sudah tahu posisi ini baru di sini. Aduh, gile benar nih masih jauh nih. Udah babak belur. Jadi ya seperti itu. Saya sudah bisa baca dia punya jalur. Kan kalau ada teman enak kan bisa ngobrol atau bisa saling berkeluh kesah, curhat gitu sambil jalan supaya nggak rasa gitu. Ada keterbatasan waktu. Nanti repot. Jadi kalau saya mau ngobrol aja sama pohon. Oh iya. Pohon rambutnya mogok. Iya. Ini yang nanya ketahuan nggak pernah mendaki. Ini kan udah kalau saya catat tadi berapa? 348 kali lah, bukan gunungnya, Ya, tapi kalinya ya. betul. 348 kali Anda naik turun gunung. Nggak ingin dicatatkan sebagai rekor yang Anda pegang itu? Tidak. Ya. Nah, gunung mana yang paling tinggi yang pernah Anda daki dari sekian banyak gunung? Saya tidak pernah keluar negeri. Jadi paling jauh ya paling tertinggi gunung berapi di Indonesia ya hanya Gunung Kerinci. Nah, mana yang paling sulit? Pengertian sulit sebetulnya tidak ada. Atau mana yang membuat Anda nyaris lewat? Ini maksudnya lewat mana? Lewat. Atau pertanyaannya yang nyaris membuat Anda nggak bisa duduk di sini? Sampai sekarang belum ada. Saya dengar pernah kena badai di mana itu? Itu bukan dalam kondisi maraton. Oke. Jadi kebetulan pada saat itu di tahun 2004 ada teman-teman dari kerabat pecinta alam mengadakan kegiatan napak tilas divisi 2 kalau saya tidak salah ingat brigade 9 Pak Ahmad Yani mengadakan napak tilas dari Desa Butuh di Kabupaten Temanggung berakhir di Pelantungan Kabupaten Kendal. Sesudah itu saya rencanakan pendakian gunung ke Gunung Perahu. Tanda kutip pada saat itu belum dikenal Gunung Perahu tahun 2004. Gunung Perahu ini di mana ya? Di Wonosobo, Dieng. Oh, Dieng. Saya Ya, mendaki, apa yang terjadi waktu itu? Saya mendaki sama Pak Muslim Almarhum yang sudah berusia di atas 70 tahun. Menjelang tahun baru kan cuaca memang sangat buruk. Jadi kena badai yang boleh dikatakan seusia Pak Muslim itu sudah hampir tidak memungkinkan. Jadi itu hampir kena hipotermia. Saking dinginnya Saking berarti dinginnya. Jadi over kedinginan. Bagus tidak terlambat ditanganinya. Oke. Jadi bisa diantisipasi. Tahun berapa itu masih ingat? 2004 menjelang tahun baru 2005. Untuk menjaga stamina, ini kan perlu stamina yang prima ini. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga stamina? Latihan secara rutin, paling tidak seminggu 3 kali sampai 4 kali. Latihan apa? Jogging. Jogging. Iya, kisaran ya 45 menit sampai 1 jam. Syukur-syukur bisa sampai 1,5 atau 2 jam. Endurance. Setiap hari? Tidak setiap hari, seminggu 3 kali sampai 4 kali. Oke. Menjelang pendakian diusahakan setiap hari. Oh, itu rutin Anda lakukan ya, Ya. untuk menjaga stamina. Ya. Nah, waktu Anda naik ke atas itu, Anda bawa ransel seperti ini atau Ya, apa yang Anda bawa? depek seperti ini. Jadi Seperti ini? iya, makanan
makanan-makanan ringan, Isinya apa aja itu? buah-buahan, Iya. ya baik pisang atau apa pisang sale, tapi sale basah, kurma, Minuman kurma, coklat, coklat, ya, nasi sandwich. dan lauk pauknya Tidak. enggak? Itu karena tidak bawa kompor, tidak bawa. Jadi paling nanti makan sama minum di bawah. Baru anggaplah makan pesta pora lah hitungannya di bawah. Ransel Biar seperti pembawa. apa yang Anda bawa? Seperti ini. Depeknya Segini aja. cukup. Iya, kecuali saya bermalam. Kalau saya bermalam baru ada perlengkapan lebih berupa sleeping bag, flyseat untuk bermalam supaya tidak kena embun langsung atau hujan. Kalau boleh bilang ya, ini kan banyak anak-anak muda yang juga ingin mendaki gunung. Tapi kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang terjebak, kemudian dicari hilang, bahkan kehilangan nyawa. Iya. Nah, apa prinsip yang harus dipegang oleh seorang pendaki pada saat dia mendaki gunung agar satu tetap menjaga lingkungan dan dia sendiri selamat sampai turun ke bawah? Apa prinsip-prinsip yang harus dipegang? Tinggal individunya. Jadi lihat juga kalau seandainya dia pergi berombongan, tinggal rombongannya juga harus ada memberi pengertian kepada teman-teman yang dia bawa. Kan kadang-kadang prinsip dasarnya itu kita suka alpa. Mulai dari perlengkapan dasar untuk pakaian sehari-hari, misal di gunung jaket, itu yang orientasi, suka kehilangan orientasi itu, biasanya suka turun main duluan, jadi main tinggal-tinggalan temen, padahal dia tidak, rute kan suka banyak cabang-cabang. Iya. Nah itu tidak menguasai. Kebetulan ya kompleks lah permasalahannya. Jadi diusahakan kalau bisa kita teman-teman Selalu bersama-sama sebagai lebih tim. bagus begitu. Ya kelompok, dibagi kelompok 3 atau 4. Oke. Kelompok kecil kalau seandainya dia ada berombongan. Kalau sendiri seperti saya sebetulnya tidak dianjurkan. Dalam pengertian Tidak dianjurkan. ya harus punya Berarti Anda pengalaman yang ngajarin cukup. salah ini ya? Ya. Berarti saya ngundang orang yang nggak benar ini ya. Minta maaf ya penonton ini. Karena udah terlanjur 2 segmen ya saya lanjutkan aja. Udah salah ini. Oke, sebenarnya nggak dianjurkan ya. Ya. Anda agak berbeda sedikit karena Anda maraton dan Ya. Anda memang punya pengalaman yang kalau dilihat luar biasa. Jadi bagi yang pemula, bagi yang amatiran, jangan lakukan apa yang Anda lakukan ya. Ya. Lalu sampai kapan ini Anda akan naik gunung seperti ini? Semoga masih diberi kesehatan secara tidak langsung. Kalau panjang umur, kalau tidak sehat, adanya di rumah sakit kan infus terus berarti yang dimakan. Tapi Anda periksa dokter sehat? Sehat. Terakhir di Rinjani diperiksa kan, mendaki harus diperiksa. Oh, Dia iya. punya mulai tinggi badan, tensi semuanya diperiksa dalam kondisi masih sehat. Dalam usia 61 tahun. Baik, Pak Willem atau Om Willem, terima kasih. Anda sudah berbagi cerita dengan kami. Ya, saya yakin banyak inspirasi yang kami dapatkan, ya, dan juga tips untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif di gunung. Dan Anda untuk mencari donasi selain nodong teman-teman tadi, Iya, betul. juga menjual ya, Iya, t-shirt seperti ini ya. betul. Pendakian maraton. Ada tanda tangan Anda lagi ya. Pendakian maraton 74 gunung, 74 hari. Dan ada 4 orang atau 4 penonton yang beruntung mendapatkan t-shirt model ini. Siapa yang beruntung? Sesuai dengan amal dan ibadahnya. Mari kita lihat di layar berikut ini. Baik, sekali lagi terima kasih Om Willem ya sudah bercerita di acara Ki Candy. Tamu kita berikutnya satu-satunya orang Indonesia yang ikut dalam lomba menyeberang atau melintasi 2 benua. Dan dia seorang perempuan. Siapa dia, lomba apa yang diikuti, dan apakah dia mendapat prestasi di lomba ini? Bagi Anda yang penasaran, pastikan Anda masih mengikuti acara ini. Saya akan segera kembali.
antar dua benua ya? Betul. Nah, itu berenang itu? Berenang. Oke. Dari Asia ke Eropa. Ya. Perempuan Indonesia ini satu-satunya yang mengikuti lomba menyeberang antara dua benua di perairan lepas atau laut lepas. Dan yang membuat Indonesia bangga ada prestasi yang dia catat di antara sekian banyak peserta dari berbagai negara. Siapa dia? Mari kita sambut Gadisa Volare Yusariahya. Iya, Gadisa, terima kasih sudah mau hadir di acara Ki Candy. Silakan duduk. Biasa dipanggil Yaye. Yaye. Yaye, boleh tahu nggak, ini sensitif tapi perlu tahu karena berkaitan dengan kegiatan Yaye ya di acara lomba yang saya sebutkan tadi. Umur Yaye sekarang berapa ya? 55 tahun. 55 tahun. Ini pertanyaan juga nggak enak tapi harus ditanyakan. Sudah punya anak? Anak 3. Anak 3. Cucu 1. Cucu. Kenapa saya tanyakan ini? Berkaitan dengan cerita Yaye ikut lomba. Ya. Di mana itu lombanya? Di Istanbul, Turki. Istanbul, Turki. Ya, ini antar dua benua ya. Betul. Nah, itu berenang itu? Berenang. Oke. Dari Asia ke Eropa. Ya, nggak bisa naik mobil atau naik apa aja. Nah, berenang. Ini jaraknya berapa kilo itu? Jaraknya kurang lebih 6,8 kilo. Dan satu-satunya orang Indonesia yang ikut? Untuk tahun 2019 ini satu-satunya. Saya masih penasaran, lalu dalam lomba itu, ini ada berapa peserta ya? Total jumlah peserta 2.400. 2.400 dari berbagai negara. Berapa negara? Dari 59 negara. 59 negara. Ya. Di situ Yaye berhasil meraih prestasi atau tidak? Alhamdulillah berhasil meraih prestasi. Apa itu? Juara 3 di kelompok umur saya. Di kelompok umur itu? Iya, di kelompok umur itu tadi. Oke, jadi ini kebanggaan ya? Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu waktu itu juaranya siapa? Dari negara mana? Dari negara Rusia nomor 1, nomor 2 dari Ukraina. Nomor 3? Indonesia. Indonesia. Ini renang di laut terbuka itu, laut lepas itu ya? Iya, laut lepas. Jadi di perairan terbuka itu, bukan di kolam renang gitu ya? Bukan. Di selat. Di selat. Selat Bosforus. Nah, berapa lama itu 6,8 kilo itu ditempuh dalam berapa jam itu? 1 jam, 8 menit, 8 detik. Oke, nanti jelaskan ya. Itu 1 jam, 8 menit, 8 detik. Iya. Oke, nanti saya nggak tahu Anda berenang gaya apa itu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu video berikut ini. Jadi Yaye memang lahir dari keluarga perenang ya. Iya. Keluarga Betul. Yusariahya. Iya. Ya, kalau kakaknya saya kenal baik. Iya. Teman dekat, Salam. Sasa Yusariahya. Nah, mulai berenang sejak umur berapa ini? Umur 5 tahun. 5 Waktu itu tahun kami udah berenang. sudah berenang. Nah, prestasi apa yang pernah dicapai? Karena ini kan perenang nasional semua ini ya, keluarga Yusariahya ini. Iya. Prestasi apa yang pernah Yaye peroleh? Dari 5 tahun sampai ya, kurang lebih umur 16-17 tahun, itu perenang kolam renang atlet
Atlet. Masuk dalam kelompok atlet nasional. Terakhir ikut PON tahun 1977. Terus berhenti ya waktu itu ya jadi atlet ya. Setelah itu berhenti jadi atlet karena udah 17 tahun mungkin udah. Sementara Peruca terus itu ya. Peruca pada saat saya umur 17, Peruca sudah umur 23, jadi sudah berhenti juga. Nah, nanti cerita ya bagaimana awal mulanya sampai ikut dalam lomba di Turki ini, di Istanbul ya. Kemudian kalau saya membayangkan kan lawannya tadi itu tinggi-tinggi besar-besar ya, Rusia atau Eropa, Amerika, kok bisa menang ya. Baik, ceritanya akan berlanjut, tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. This is the way we swim at the pool, swim at the pool, swim at the pool. This is the way we swim at the pool. Lain. Nggak capek loh. Ya, bisa cerita nggak awal mula kok bisa ikut lomba renang di perairan terbuka antar benua 6,8 km ya. Nah, kok bisa ikut itu loh? Dari mana gagasannya muncul ini? Pada tahun 2013 itu saya mulai belajar berenang di laut. Tadi seperti saya bilang tadi ya, kan tadi atlet kolam. Kemudian 2013 itu saya kembali latihan lagi setelah vakum sekian lama. Dan mulainya itu dengan teman-teman yang belajar berenang untuk triathlon. Oh, jadi untuk triathlon itu kan lombanya 3 olahraga, renang, sepeda, lari. Nah, rata-rata teman-teman yang sudah ingin ikut triathlon itu sudah jago sepedanya, sudah jago larinya. Tapi berenang ini mereka belum bisa. Jadi dengan umuran yang sama kurang lebih dengan saya, kita sama-sama belajar berenang di laut. Nah, kemudian 2014 saya mulai ikut lomba triathlon dengan berenang di laut. Nah, tahun 2016 itu saya mendengar lomba Bosphorus ini. Oh, ini setiap tahun atau setiap tahun ada? Oh, ada ya? Setiap tahun ada, dia bulan Juli diadakannya pada saat musim panas. Jadi kita bisa. Jadi pesertanya dari berbagai negara itu ya? Iya. Dan itu selalu jadi rebutan. Jadi 2016 akhir itu saya dengar ada lomba ini. Saya berniat, saya pikir waktu itu bisa nggak sih, katanya kayaknya impossible gitu loh, berenang antar 2 dunia di Istanbul, Turki. Kemudian 2017 saya pikir kenapa enggak sih, boleh deh coba dulu. Saya coba daftar, waktu itu telat. Jadi 2017 daftar untuk 2018 tidak dapat. Jadi makin penasaran. Daftar lagi. Alhamdulillah 2018 Desember saya daftar, pengumumannya Februari 2019. Jadi pelatihnya tadi ini? Ada pelatih saya hadir di sini. Ada. Coba ada tadi mana pelatih? Boleh berdiri? Rodrik dan Adit pelatih. Oke. Swimlah. Iya. Oke. Medalinya kayak apa sih? Ada ini medali. Coba lihat. Bawa dong. Perjuangannya kayak apa ini medalinya nih? Perjuangan dan juara 3. Oh. Itu medali. Wow. Keren ya. Jadi ini nggak semua orang bisa dapat ini ya? Nggak bisa orang dan. Oke, kalau gitu terima kasih. Itu susah itu, ada bahasa Turkinya juga. Ini 5 menit lagi dia lupa. Jadi bagaimana waktu itu? Matanya begini. Nih saya kembalikan, ini saksinya ya. Nah, ya, itu pakai gaya apa itu berenangnya? Gaya bebas. Gaya bebas itu yang paling begini bebas tuh ya? yang paling efisien untuk berenang di gaya bebas. Tapi kan lama-lama capek. Ini boleh berhenti terus duduk-duduk dulu minum-minum gitu? Nggak boleh. Nggak bisa, nggak ada tempat juga. Tapi kalau kan di sana karena ini benar-benar perlombaan yang sudah
dilakukan 31 kali dan secara internasional, dan yang mengadakan adalah Turkish Olympic, jadi resmi dan mereka ketat ya, peraturan ketat dan segi security-nya juga Oke, jadi kalau jadi kalau memang capek atau ada masalah, mereka sudah angkat tangan gini, buka topi, terus segini, mereka akan ada rescue datang. Nah, Oke, Yai berarti nggak berhenti itu 1 jam? Enggak. Tunggu, kalau berenang gitu kan lari itu haus. Kalau berenang haus juga nggak? Sering keselak sih. Tapi nggak ada persiapan misalnya yang selang minum-minum gitu nggak? Enggak. Jadi kalau 1 jam minum itu sih enggak. Dan kebetulan waktu kita berangkat dengan kapal dari tempat finish ke tempat start, itu kita naik kapal. Kemudian alhamdulillah saya duduk di sebelah ibu-ibu Turki, orang Turki. Setelah ngobrol ternyata dia sudah ikut, ini yang ke-9 kalinya dia ikut. Jadi terus? Langsung saya tanya tipsnya apa? Cari arus yang dingin. Bagaimana nyari arus? Pakai ini yang itu. Dia bilang pertanyaan yang sama, saya gimana cara tahunya kalau itu benar yang dingin? Dia bilang, gimana? You can feel it. Dia bilang, kamu pasti tahu, kamu bisa ngerasa. Kalau kamu ragu, berarti itu salah. Cari yang dingin, kenapa dingin? Karena itu arusnya bisa ngedorong kita. Oh, dorong. Dingin ya, jadi enak, saya berangnya enak sekali rasanya. Enak ya, jadi diuntungkan kalau bisa menemukan itu ya. Kemudian sempat ada rasa capek, coach juga bilang kalau capek nyanyi-nyanyi aja kan. Oke, saya berenang sambil nyanyi. Tunggu dulu, ini pelatih renang atau pelatih nyanyi nih? Jadi nyanyi, kebetulan saya juga ngajar baby swimming. Terus ngajar baby swimming. apa? Jadi kalau saya ngajar baby itu selalu kan sambil nyanyi. Jadi yang di kepala itu lagu-lagu yang pas saya ngajar baby, jadi saya nyanyi. Misalnya kayak apa sih? Contoh dong. Misalnya saya nyanyi ya. Iya, supaya kalau saya ikut nanti saya ingat lagu ini. Coba ini pura-puranya Anda udah mulai capek nih, berenang udah mulai capek. Terus nyanyinya apa? This is the way we swim at the pool, swim at the pool, swim at the pool. This is the way we swim at the pool. Lain. Nggak capek loh. Jadi yang di kepala saya tuh menyenangkan. Saya lagi. Oh itu ada baby. Pengaruhnya ya coach ya. Menenangkan diri. Tapi Yai ganti-ganti selain gaya bebas, ganti-ganti gaya juga. Saya bilang tadi berenangnya enak kan, kayak didorong arus gitu kan, arus tinggi. Tapi menjelang finish, sekitar 1 kilo sebelum finish, itu arus berubah. Arus berubah, yang tadinya didorong sekarang ngelawan. Jadi kita harus, di situ kan mulai berenang kok, kayaknya nggak maju-maju kayak lari di treadmill gitu di tempat terus kan. Udah saya ambil napas sebentar, saya ganti gaya dada. Sambil istirahat, sambil napas, sambil mikir nih saya harus apa ya supaya bisa melewati arus yang ini. Kemudian saya berenang gaya dada sambil nyelam. Rasa capek sudah mulai hilang, ambil napas besar, saya berenang lagi. Kata coach, tusuk aja, tusuk. Tusuk sampai finish. Coachnya kahaco ini ya, nyanyi tusuk. Terus akhirnya finish. Waktu finish sampai terus kemudian ngelihat ada papan ini kan, papan hasil, papan result itu keluar kelompok umur saya itu ada nomor 3 tulisan di situ. Tapi kan masa iya sih katanya. Nggak percaya. Nggak percaya. Iya, ternyata benar ya. Baik. Ternyata benar dan ibu-ibu Turki yang duduk sebelah saya yang kasih tips dia nomor 4. Oh dia mana? Nyesel aku. Iya. Baik, nah apa arti kemenangan ini buat Yai di usia ke-55, 3 anak dan 1 cucu? Pasti menambah semangat. Untuk apa? Untuk ikut lomba lagi? Iya. Saya udah ada sponsor. Sudah ada sponsor? Iya. Untuk tahun depan ikut lomba renang di Alcatraz. Di Alcatraz? Kalau di Alcatraz ini berapa jaraknya? 3,2 miles itu berapa coach? Kali 1, sama ya kurang lebih ya, 6 kiloan.
Jadi itu yang Alcatraz ya? Itu September 2020. Amerika. Insya Allah. Iya. Ya. Oke. Yaye, Thank you. kita akan dukung Yaye untuk maju ke lomba di Alcatraz. Alcatraz. Oke. Terima kasih sekali lagi ya, Yaye sudah mau berbagi Sama-sama. cerita untuk kami semua di sini, untuk penonton di rumah. Berikutnya, kalau Anda masih ingat gempa di Palu, maka ada 7 atlet para layang Indonesia yang ikut jadi korban. Mereka tewas karena hotel yang mereka tempati ambruk. Nah, salah seorang di antara atlet para layang itu adalah Frankie Kowas. Saya mengundang istrinya untuk bercerita tentang suaminya, Nanfi Kowas. Nanfi, terima kasih sudah Iya, mau hadir di acara terima Ki Candy. Silakan duduk. Nanfi, suami Anda Frankie Kowas termasuk salah satu dari 7 atlet para layang yang ikut tewas dalam gempa Palu ya. Iya. Itu mengapa Frankie ada di Palu ya? Pada waktu itu dia sementara ikut lomba kejuaraan para layang di Palu. Waktu itu ada festival Tomini dan ada kegiatan lomba para layang. Lomba, dan Frankie waktu itu ikut menjadi Iya. bagian dari lomba tersebut ya. Iya. Anda berdua menikah udah berapa lama sebelum Frankie meninggal? Frankie selalu bilang kita sudah 25 tahun menikah, sudah 25 tahun sama-sama. Tapi sebenarnya baru 19 tahun. Tapi itu dia hitung dengan waktu masa pacaran kita. Berarti masa pacarannya sekitar 5 tahun ya? Iya. Sudah punya anak? Iya, saya punya 3 anak. Lauhin, Limei, dan Linkan. Pada saat meninggal Frankie umur berapa ya? Umur 57 tahun. Nah, ini menarik karena saya dengar ketika menikah orang tua Anda waktu itu kurang setuju ya. Nanti cerita. Tapi setelah ini kita akan dengarkan cerita dari Nanfi mengenai kegiatan Frankie ya. Karena Frankie termasuk atlet olahraga ekstrim ya. Dia adalah atlet arung jeram. Kemudian dia pernah ikut motocross. Terus Ya. para layang. Terus base jump. base jump, itu lompat dari gedung-gedung tinggi itu atau dari bukit-bukit tinggi. Terus Terjun payung. terjun payung. Iya. Terus Dia juga pernah wing shooting. wing shooting itu yang aneh itu loh. Iya. Seperti Gitu ya. kelelawar itu. Kayak kelelawar pakai baju aneh Iya. itu ya. Terus apalagi? Dia Kayak. Kayak itu begini ya. Iya. Dan Terus? pendaki gunung. Pendaki gunung juga. Dan terlalu banyak. Dan semua punya risiko kematian. Baik, nanti cerita kita read dulu, ikuti terus Kick Andy. Berkali-kali sebenarnya dalam olahraga yang memang berisiko tinggi, taruhannya nyawa ya. Iya. Dia juga pernah putus jari kelingkingnya. Nanfi, jadi pertama kali ketemu Frankie di mana? Di sungai. Hah? Iya, di Apa yang tempat terjadi? arung jeram. Oh, ngomong dari tadi. Kenapa kok bisa ketemu di tempat itu? Waktu itu Frankie sedang membuka olahraga arung jeram dan ketemu dengan Frankie. Frankie yang lagi merintis. Iya. Menikah tahun berapa? Tahun 2000.
Tadi pacaran 5 tahun, tapi katanya orang tua Nenvi nggak setuju waktu itu ya? Kenapa? Iya, karena waktu itu Frankie kuliahnya nggak beres. Soalnya orang tua saya latar belakang mereka semua guru. Oh, tertib ya? Iya, jadi orang tua saya bilang kalau kamu mau menikah dengan Frankie, si Frankie harus selesai, harus menjadi sarjana. Oh, terus apa yang Anda lakukan? Ya, saya paksa dia. Untuk mengingatkan Anda pada almarhum Frankie Kowas dan kegiatannya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Ya, baru saja kita lihat aktivitas Frankie ya. Iya. Banyak sekali ya. Iya. Nah, tapi dari semua olahraga yang ditekuni oleh Frankie, mana yang paling lama? Atau mana yang paling dia sukai sehingga itu yang paling sering dia lakukan? Yang terakhir para layang. Dan pernah jadi pemandu juga untuk mereka yang mau naik ke Kartens ya? Kartens Piramid, iya. Dia, Jadi ini memang olahraganya olahraga alam betul Iya. ya? Fisik ya? iya, hobinya dia. Ya kebetulan di sini ada pendaki gunung juga ya, Sabar Gorki ya. Kita berikan aplaus. Ya. Seorang petualang juga dengan kaki tinggal satu, tapi pendakiannya sampai ke Elbrus di Rusia dan banyak sekali lah. Iya. Waktu kenal Frankie terus lihat kegiatannya yang mengandung risiko yang tinggi itu, apakah pernah ada perasaan takut, khawatir, atau melarang dia? Iya, waktu pertama mau menikah, Frankie mengatakan kepada saya, ada satu hal yang saya minta, kamu jangan larang saya melakukan hobi saya. Nah, yang di Malaysia yang dia lompat dari Telkom Tower itu di Iya. Kuala Lumpur, Itu base jump. nyaris merenggut nyawanya kan Iya. ya? Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu ada wartawan yang mau foto ke dia, disuruh menghadap kamera. Ini di puncak ini, di puncak, atas. iya di atas gedung. Jadi kan dia harusnya lompatnya kalau loncat kan begini ya. begini. Ini Jadi dia disuruh balik. lompat begini. Terus? Dia balik terus payungnya nggak mengembang sempurna, jadi menabrak tebing dinding gedung. Gedung ya. Iya. Itu pernah jadi berita itu ya. Iya. Yang dia lompat terus tabrak begini Iya, ya. tapi dia berusaha untuk tenang. Dia bilang kuncinya jangan panik. Jadi dia tidak panik karena waktu itu dia membawa bendera merah putih, bendera Indonesia. Jadi dia bilang dia harus berusaha agar supaya bisa keluar dengan aman karena dia membawa bendera Indonesia. Jadi dia harus menyelamatkan bendera. Nah, ini kan berkali-kali sebenarnya dalam olahraga yang memang berisiko tinggi, taruhannya nyawa ya. Iya, dia juga pernah putus jari kelingkingnya. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu dia sedang mengikuti prapon terjun payung. Waktu dia keloncat dari pesawat, tali satunya putus dan kelilit di jarinya. Dan ya putuslah. Waktu dia pergi di kejadian Palu, proses identifikasi lewat jari kelingkingnya itu. Baik, boleh tahu, ini kan berkali-kali nyawanya terancam. Iya. Tapi kemudian Frankie meninggal justru bukan karena olahraganya, Iya. tapi karena peristiwa gempa. Iya, karena bencana alam dia pergi, bukan karena olahraganya. Nah, boleh tahu apa yang terjadi hari itu? Tanggal 28 September itu adalah hari ulang tahun anak kita yang pertama. Siangnya dia telepon. Dia telepon pas anak saya ada, si Lauhin yang ulang tahun. Terus anak saya ngomong, "Pak, hari ini hari ulang tahunku." "Iya, Papa ingat, tapi Papa minta maaf karena gak bisa hadir di hari ulang tahun kamu." Terus yang kecil datang lagi yang Linkan, karena dia tanggal 30 September hari ulang tahunnya, 2 hari kemudian. "Papa, ini tanggal 30 jangan lupa ya, hari ulang tahun Linkan, Papa harus ada." "Iya, tanggal 30 Papa pasti sudah pulang." Begitu. Akhirnya kejadiannya sore. Kejadian sore sekitar 5:30 gempa di Palu. Dan Frankie
aku telepon semuanya kan waktu itu komunikasi tertutup, jaringan tidak ada, lewat darat juga nggak bisa. Frankie nggak ada katanya, nggak ditemukan, nggak tahu di mana. Tapi ada teman yang bilang dia di dalam gedung. Ya saya berangkat ke Palu, saya naik dengan numpang naik Hercules ke Palu. Dan waktu itu memang saya sampai di sana kondisi parah sekali. Waktu itu di Hotel Roa-Roa itu belum ada pergerakan sama sekali. Aku sampai pingin mau angkat sendiri itu puing-puing itu, tapi kan nggak mungkin, harus pakai alat berat waktu itu. Jadi jenazah Frankie ditemukan setelah berapa hari ya? Setelah 4 hari. Waktu ditemukan ada rongga di bawahnya dia. Jadi pikiran saya dia hanya kehabisan oksigen saja. Oke, tapi secara fisik? Secara fisik dia masih utuh. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Jadi Arsa nggak suka ya? Oh suka. Oke. Nanvi, suami tercinta Frankie sudah tidak ada lagi. Boleh dilihat dari liputan tadi, anak-anak mengikuti jejak papanya. Iya. Nah ini mamanya mengizinkan anak-anak mengikuti jejak papanya. Iya, karena saya juga ikut. Masih aktif juga ya, Iya, para layang. Para layang. Dan menarik sekali karena Anda bersama Anang YB. Anang YB ini siapa? Dia adalah penulis. Oke, menceritakan kisah Frankie di buku ini ya. Iya. Petualang Seribu Nyali, Frankie Kengkang atau Kengkang? Itu nama panggilannya. Itu apa? Nama panggilannya. Dan cerita tentang dia secara utuh bisa Anda baca melalui buku yang sudah beredar di toko buku. Ya. Baik, terima kasih Nanvi ya, kasih. udah mau bercerita tentang Frankie dan semoga semangatnya terus memberikan inspirasi bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu ya. Satu hari tim Kick Andy mendapat informasi tentang sebuah berita di mana di situ diceritakan seorang anak mendapatkan sekian banyak medali atas prestasinya, ingin masuk Kick Andy. Mari kita lihat di layar. Ini cerita tentang seorang anak peraih 54 medali Olimpiade ingin masuk acara Kick Andy. Tersanjung sekali saya. Berarti ada gunanya juga acara ini ya. Anak ini bernama Arsha. Dan Arsha sekarang sudah ada di belakang panggung. Mari kita sambut Arsha ditemani oleh ibunya, Ibu Rani. Iya. Arsha. Iya, akhirnya kamu masuk Kick Andy. Iya. Ibu Rani, terima kasih, Ibunda tercinta. Arsha umur berapa sekarang? 10 tahun. 10 tahun. Gantengnya sama seperti saya ya. Iya. Oh, enggak. Masa dia bilang enggak? Maksudnya saya lebih ganteng? Oh, Arsha lebih ganteng. Arsha? Oke, sekarang silakan duduk, kita berikan aplaus sekali lagi. Tahun sudah meraih begitu banyak medali. Aduh. Tapi sebelum itu Arsha kelas berapa sekarang? Kelas 5 SD. Oke, sekolahnya di mana? SD Islam Sabilillah Malang. Dalam usia 10 tahun ini total berapa banyak medali yang sudah Arsha dapat? 55 medali. 50 medali. Ya, logatmu kok kayak orang Jawa ya. Itu pasti dari Malang ini dia.
gitu. Oke. Total dengan tropi-tropi dengan lain-lain berapa? 45 medali emas. 45 medali emas. Ya, 4 perak dan 6 perunggu. Semua diperoleh dari Olimpiade Matematika di tingkat nasional sampai dengan internasional. Bagus, kamu sepintar Om Andi waktu seumur kamu. 45 emas. Itu didapat di kejuaraan apa aja itu? Kebetulan Arsa ini sudah mengikuti Olimpiade Matematika ini dari kelas 1 SD. Itu dia mengikuti pertama memang di sekolahnya di SD Islam Sabilillah Malang itu, kemudian dia ikut terus lanjut terus sampai dengan di nasional, dan kemudian di nasional alhamdulillah dapat medali emas. Nah, di situ pengalaman pertama Arsa yang membuka mata saya sebagai orang tua bahwa oh, kemungkinan anak ini memang ada bakat di matematika. Jadi udah kelihatan umur berapa waktu itu? Mengikuti kompetisi pertama kali kelas 1 SD, tapi dia mulai ikut seperti kursus matematika itu dari 4 tahun. Karena pada saat itu Arsa ini anak yang nggak bisa diem sebenarnya, atraktif gitu, loncat sana loncat sini. Jadi waktu itu saya diberitahu coba dicarikan aktivitas yang memang dia minat di situ. Kemudian pada waktu masuk kelas 1, kebetulan sekolahnya full day, tidak bisa ikut semua kegiatan, saya suruh pilih. Dia akhirnya pilih yang matematika. Oh, dia milih matematika. Dia milih matematika. Agak aneh ya. Dulu saya dipaksa matematika malah lari saya. Kalau internasional itu Olimpiade Matematika, iya. Di mana aja? Arsa pernah lomba di Thailand, kemudian ke Xiamen, Cina, itu kelas 2 SD. Sampai ke China sana? Ke Cina, kemudian waktu kelas 3 dia ke Singapura, kelas 4 dia ke Singapura dan Malaysia, dan terakhir kemarin dia Jepang, dan Agustus kemarin baru pulang dari Taiwan. Oke, jadi ini mengikuti lomba ya. Jadi medali emas yang paling bergengsi yang mana ini? Kalau menurut Arsa yang paling keren itu yang mana? Yang terakhir. Yang di Taiwan. Iya. Dengar-dengar ada gurunya di sini Ya, juga. kebetulan gurunya juga Mana Bu Guru? hadir. Coba guru-gurunya berdiri. Oh, Bu Guru ini ya. Oke, terima kasih juga udah mengizinkan Arsa untuk tampil di acara ini ya. Udah masuk sekolah ya. Iya, termasuk sekolah. Kedepan sebenarnya kalau dewasa nanti Arsa terpikirkan mau jadi apa? Mau jadi insinyur. Insinyur. Oke. Oke, Arsa terima kasih. Akhirnya terwujud mimpinya Arsa untuk bisa tampil di acara Kick Andy, satu kehormatan. Tapi ngomong, kenapa Kick Andy kok bisa jadi catatan sehingga Arsa kepengen masuk di Kick Andy? Kan waktu itu kita nggak sengaja nonton salah satu episode Kick Andy, kalau nggak salah judulnya Masih Bocah Tapi Berhati Malaikat. Oh iya, ya, kemudian anak-anak kecil. Iya, anak-anak kecil yang berprestasi. Ngumpulin duit untuk membantu orang lain. Kemudian kan yang ada yang prestasi taekwondo, kemudian dan sebagainya. Terus saya bilang, Arsa nggak pengen masuk TV, saya pikir gitu. Ya pengen juga sih gitu, iya prestasinya harus baik, siapa tahu suatu saat kita diundang sama Candy, saya bilang gitu. Kemudian ya alhamdulillah lah mimpi itu menjadi kenyataan hari ini ya. Baik, Arsa, waktu Om Andy cerita sama teman-temannya Om Andy, termasuk cerita sama yang punya pabrik cat Dekolit, PT Warna Agung, terus katanya boleh nggak aku kasih sesuatu buat Arsa? Ya boleh aja ya. Ya, kalau Arsa nggak mau kasih Om Andy aja ya. Ya. Nah, cuma Om Andy juga belum tahu apa yang mau dikasih oleh yang punya PT Warna Agung, yang punya pabrik cat Dekolit untuk Arsa. Mana? Boleh lihat sesuatu yang hendak diberikan sebagai apresiasi. Ya. Terima kasih. Om Andy belum tahu juga karena ini masih dibungkus. Arsa buka sendiri. Apa isinya Om Andy nggak tahu. Tapi kalau Arsa nggak mau, kasih Om Andy ya. Om Andy tukang tada juga. Boleh dibuka, dirobek juga boleh. Iya. Coba kita lihat apa isinya ya. Iya. Om Andy juga pengen tahu nih apa ini. Apa isinya. Tapi kalau nggak suka boleh kasih Om Andy ya. Oh. Apa? Oh, laptop.
keren. Kenapa Arsa nggak suka ini? Om Andy nggak keberatan sebenarnya, tapi nggak enak hati. Jadi Arsa nggak suka ya? Oh suka. Oke. Baik Arsa, keren banget. Selamat. Semoga laptop ini bikin tambah semangat ya belajar matematika di sini ya. Cari-cari soal matematika supaya satu hari kita akan mendengar kabar, membaca berita atau menonton berita bahwa ada seorang anak Indonesia yang menang dalam kejuaraan Olimpiade bergengsi di dunia dan namanya adalah Arsya. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Seperti biasa. Di akhir acara ini saya berbagi buku untuk semua penonton. Kali ini ada 2 jenis buku, masing-masing akan mendapatkan 1. Apakah semua sudah mendapatkannya? Apakah semua bahagia? Baik, saya ingin juga berbagi kebahagiaan bagi Anda yang menonton acara ini di rumah. Kalau Anda ingin mendapatkan buku ini, caranya mudah. Pertama, ikut kuis di Twitter Kick Andy Show. Kedua, di website kickandy.com. Ada 100 buku yang saya bagikan. Dan bagi Anda yang barusan menonton acara ini tidak dari depan, Anda juga tidak usah khawatir karena Anda masih bisa menonton acara ini melalui YouTube Kick Andy Show. Begitu pula Anda bisa mengakses metrotvnews.com untuk menonton episode ini dari awal. Akhir kata, semoga kisah di episode kali ini bisa memberi inspirasi bagi Anda untuk melakukan hal baik dalam kehidupan Anda. Sampai jumpa.